warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا بك نموت إليك النشور. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para jemaah sidang salat maghrib rahimakumullah. Yang pertama, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita, sehat, panjang umur, keluarga sedaya barokah nggih. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah rahimakumullah, harusnya sore hari ini adalah Ustaz Jufri. Ustaz Jufri sore tadi langsung ada acara, kemudian di luar kota, kemudian mendelegasikan saya, telepon, ya wis bismillah ngoten. Jadi tiada rotan akar pun jadi, ngoten nggih? Nggih pun. Para jamaah rahimakumullah, sore hari ini saya mencoba untuk membuka laptop, menemukan judul difabel atau disabilitas. Kira-kira ketika kita mendengar kalimat difabel atau disabilitas ini, yang ada dalam pikiran kita napa, Ibu? Non? Ya, yang bagaimana? Realnya seperti apa contohnya? Tidak bisa melihat, kemudian fisik ya, fisik tidak bisa berbicara, ya. Nah, setelah itu kemudian reaksi kita apa? Reaksi ini apa, Bu? Non? Kasihan. Kasihannya kemudian bagaimana gitu ya? Okay. Jadi mungkin judul ini adalah judul yang dipandang sebelah mata barangkali nggih. Iki judul apa iki? Kok begini gitu ya. Para jamaah rahimakumullah, saya lanjutkan. Apa itu difabel atau disabilitas? Tadi sudah terjawab nggih. Secara umum, disabilitas adalah ketidakmampuan seseorang untuk melakukan suatu aktivitas, kegiatan tertentu. Ada beberapa jenis disabilitas, diantaranya adalah disabilitas fisik. Nah, fisik tadi sudah disebut. Sensorik, pendengaran, penglihatan, itu sensor. Intelektual itu seperti kehilangan ingatan,
ya, daya ingatnya menurun, bahkan mungkin sudah tidak bisa berpikir. Kemudian disabilitas mental. Lah, kalimat difabel itu adalah sebuah istilah yang lebih halus yang menggambarkan kondisi seorang yang mengalami disabilitas. Jadi bahasa halusnya itu adalah difabel. Difabel. Kalau dulu kalau kita mendengar apa? Tuna, ya, tuna. Bahasanya lebih halus adalah difabel. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ini sampai jam berapa nggih? Sampai Isya. Mungkin akan kita bagi, tidak tahu. Kalau cukup satu sesi, kalau tidak cukup itu 2 sesi, kalau enggak cukup 3 sesi. Saat cukupnya mawon nggih. Oh, tadi belum kenalan ya? Belum kenalan. Nggih. Kenalan dulu. Kenalan dulu. Di atas kembali di sini, nama saya Muhammad Barid Sa'dan. Sa'dan itu ayah saya. Nama saya Muhammad Barid. Biasanya saya itu ngimami di Masjid GSI ya, biasanya. Nah, di Muhammadiyah saya di PCM Monokromo, di wakil pimpinan PCM Monokromo. Kemudian di daerah itu bersama dengan Ustaz Jufri di Majelis Tabligh PDM Kota Surabaya. Rumah saya di Wonokromo. Nah, itu kegiatan saya kalau bersama dengan difabel dan disabilitas itu di Tunas Melati, di Tunas Melati di MGSI. Lah, itu sekedar perkenalan singkat. Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah bagaimana kemudian Al-Quran bicara tentang disabilitas. Di dalam Al-Quran itu, difabel itu ada beberapa istilah. Ada kalanya menggunakan kalimat a'ma, ama, umya. Nah, itu disabilitas netra, disabilitas netra, tunanetra, tidak bisa melihat. Yang kedua adalah akmaha. Akmaha sama dengan tunanetra, sama. Kemudian bukmun, non disabilitas wicara, tunawicara. Sumun, sumun, ya. Tunarungu. Kebalik ya Pak ya. Sumun, tuli, bisu, iya. Sumun. Kemudian ada lagi istilah a'raj, tunadaksa. Fisik ya Pak ya, tunadaksa itu ya. Berikutnya nggih. Nah, ternyata difabel itu setelah disimpulkan di dalam Al-Quran itu ada 2. Yang pertama adalah difabel non fisik, teologi. Yang kedua difabel fisik. Tadi yang kita gambarkan tadi semuanya adalah fisik. Fisik. Karena yang seringkali terpatri di sini adalah fisik. Tadi kita bicara di awal kalau ada tunanetra berarti gambaran kita di sini adalah fisik. Semuanya fisik. Nah, gitu. Ternyata Al-Quran itu membagi 2
ada difabel teologi non fisik dan kemudian difabel fisik. Kita membahas satu aja dulu. Yang mana yang didahulukan ini? Fisik saja dulu, okay? Yang fisik saja dulu. Nah, ini yang teologi banyak sekali, ya. Yang teologi banyak sekali, ayatnya banyak sekali. Kalau yang difabel fisik, nah ini yang pertama, ayatnya ada berapa ini? 5. Di dalam Al-Quran yang difabel fisik itu yang dibahas hanya ada 5, karena memang jumlahnya sedikit. Difabel fisik itu jumlahnya sedikit jika dibandingkan dengan difabel teologi. Kalau difabel teologi itu jumlahnya tidak tahu berapa jumlahnya. Maka itu ayat-ayat yang membahas tentang difabel teologi itu jauh lebih banyak. Dan kemudian pertanyaannya, apakah kita nantinya, gitu ya, apakah kita setelah kita bahas, apakah kita termasuk di dalam teologi, di dalam difabel teologis atau difabel non fisik? Kita belum tahu. Setelah kita bahas baru kemudian kita akan mengetahui, loh berarti aku iki, gitu ya. Maka itu saya harus, gitu. Nah sekarang fisik saja dulu, karena jumlahnya sedikit. Fisik ya, ada di dalam surat Abasa. Sudah hafal semua, ya? Abasa. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ini surat 80 ayat 2. Surat 80 ayat 2. Coba saya baca ini ayatnya. Sudah hafal semua nggih, Bang, nggih? Dereng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Pada ayat yang kedua di situ ada kalimat a'ma. Kalau saya terjemahkan adalah dia, Nabi Muhammad, berwajah masam dan berpaling karena seorang tunanetra telah datang kepadanya. Siapa itu, Pak? Sinten, Bu? Iya, yaitu Abdullah ibnu Ummi Maktum. Nah ini fisik. Jadi pada saat itu ketika Rasulullah itu bersama dengan para pembesar kafir Quraisy, ya, sedang berdialog, berdiskusi dan lain sebagainya, kemudian datanglah Abdullah ibnu Ummi Maktum yang secara fisiknya adalah a'ma. Kenapa? Buta, tunanetra. Datang. Wajah Nabi saat itu dijelaskan oleh Allah di sini adalah berwajah masam dan berpaling. Nah, kalau Rasulullah langsung diingatkan oleh Allah, diabadikan oleh Allah agar kita mendapatkan pelajaran dari hal yang demikian. Fisik, okay? Kemudian yang kedua saya mencoba untuk membuka surat nomor 3, surat Ali Imran ayat 49.
Ayatnya panjang nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rusulan ila bani Israil anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tini kahay'ati at-tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi'iznillah wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi'iznillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma taddakhiruna fi buyutikum inna fi dhalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Ayatnya panjang ini. Allah akan menjadikannya sebagai seorang rasul kepada Bani Israel. Nabi Isa berkata, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan tanda mukjizat dari Tuhanmu. Sesungguhnya aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah yang berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya sehingga menjadi seekor burung dengan izin Allah. Ini mukjizat Nabi Isa ya. Aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit buras serta menghidupkan orang-orang mati. Nah, di situ ada kalimat bahwasanya Nabi Isa mengatakan bahwasanya aku menyembuhkan orang yang buta. Ya, orang yang buta dalam ayat ini menggunakan kalimat wa ubri'ul akmaha, al akmaha, seperti yang di awal tadi ada akmaha. Jadi Nabi Isa itu menyembuhkan orang yang buta. Kalau yang pertama tadi Abdullah Ummi Maktum menggunakan kalimat a'ma dalam surat Abasa, dalam surat Ali Imran Allah menggunakan kalimat akmaha, fisik. Nabi Isa menyembuhkan orang yang buta, tapi menggunakan kalimat akmaha, fisik. Kita akan mencoba untuk membuka Quran surat nomor 24, surat An-Nur ayat 61. Nah, ini juga ayatnya panjang ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi harajun wala 'ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum aw buyuti abaikum aw buyuti ummahatikum ila akhirih. Saya baca artinya, tidak ada halangan bagi orang yang buta. Kemudian laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji, tadi sudah disinggung. A'raj tunadaksa, fisik, apa, mungkin kakinya, mungkin tangannya, tidak ada fisik. Tidak ada halangan bagi orang yang buta atau orang yang tunadaksa, orang sakit, dan dirimu untuk makan bersama-sama mereka di rumahmu ila akhirih. Jadi ini semuanya adalah yang dibahas adalah tentang fisik. Ayatnya ada 5. Nah, para jamaah kaum muslimin rahimakumullah,
Nah, ini ayatnya tadi ya. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya tadi. Kemudian yang barusan laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raj. Ya. Fisik semuanya. Nah, kemudian ini bagaimana sikap Al-Quran terhadap difabel fisik. Tadi di awal sudah masuk ke pertanyaan ya. Tadi apa? Kasihan. Lalu bentuknya bagaimana? Nah gitu. Apa yang kemudian selama ini sikap kita? Bagaimana kemudian Al-Quran yang jauh-jauh berabad-abad yang dulu itu mempersiapkan kita untuk bersikap. Yang pertama adalah Al-Quran memberikan akomodasi. Memberikan akomodasi. Nopo akomodasi niku nggih? Non? Fasilitas. Fasilitas nggih. Mempertimbangkan kondisi seseorang sehingga mereka dapat beribadah seperti kita. Adakah kemudian masjid ramah difabel? Sudah mendengar? Biasanya itu kemudian ada jalan kecil, ya kan? Nah, itu diantaranya adalah sedikit dari langkah yang bisa kita tempuh untuk masjid ramah difabel. Kata Al-Quran adalah memberikan akomodasi karena mempertimbangkan kondisi seseorang sehingga mereka dapat beribadah seperti kita. Mereka sebenarnya ingin ke masjid sama seperti kita, ingin bisa mendengarkan kajian seperti ini, ingin seperti kita. Namun karena keterbatasan, nah kemudian sulitlah mereka untuk bisa datang ke masjid. Tidak ada yang mengantar. Lalu bagaimana kemudian kita mensikapi? Ya, andaikan kemudian bisa, lalu bagaimana kemudian ketika di masjid? Nah, di mana letak ayatnya? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang sedang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring. Ini sebenarnya Allah memberikan sinyal pada kita bahwa agar kita ini bisa memberikan akomodasi kepada para defabel yang ingin beribadah seperti kita. Andaikan ada defabel datang ke sini untuk minta diajari ngaji, bagaimana sikap kita? Oh, mboten enten teng mriki, ngoten. Nah, padahal mereka ingin. Abdullah Ummi Maktum jauh-jauh datang pada Nabi, kemudian Nabi bagaimana tadi? Berwajah masam dan berpaling. Langsung diingatkan sama Allah. Lah ada defabel kesini datang, Pak, saya ingin minta diajari ngaji, diajari sholat. Jawaban kita apa, Pak? Bu? Nah, ini dia. Ngoten nggih. Niki sepele loh, tapi yo nggih. Sepele kan nggih? Tidak ada lintasan dalam pikiran kita. Allah sudah memberikan sinyal pada kita bahwasanya ketika seseorang beribadah kepada Allah itu bisa sambil berdiri kalau memiliki kemampuan. Kalau kemudian kemampuannya berkurang, Allah memberikan akomodasi fasilitas, silakan duduk. Bahkan fasilitasnya adalah silakan berbaring. Gitu. Lah kita kalau di rumah sakit dulu
Kok pakai dulu? Iya, dulu saya ketika di rumah sakit waktu operasi dua-duanya dicancang dengan apa namanya? Infus. Ya apa carane? Nika sholatnya sambil berbaring, gitu? Nggak bisa gerak sambil berbaring. Ini sinyal untuk kita para jamaah rahimakumullah, ketika Allah memberikan akomodasi untuk mempertimbangkan kondisi seorang sehingga mereka dapat beribadah seperti kita. Yang kedua, kesetaraan sosial. Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raj harajun wala 'alal marid haraj wala 'alal marid harajun wala 'ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum ila akhirih. Tadi kan au buyuti dan seterusnya. Tidak ada halangan bagi orang yang buta dan tidak pula bagi orang yang pincang, tidak pula bagi orang sakit dan tidak pula bagi dirimu sendiri untuk makan bersama-sama mereka di rumah kamu sendiri. Jadi artinya apa? Kebersamaan, bareng-bareng. Kita melihatnya secara kekeluargaan, kita melihatnya secara ukhuwah Islamiyah, kita melihatnya adalah secara ukhuwahnya, tidak membedakan antara si A, si B, si C, gitu. Nah, duduk bersama, berbincang-bincang bersama, berdiskusi bersama. Menikah sampun dilaksanakan Bapak, Ibu? Dereng. Atau kemudian kita selama ini masih ada sedikit membedakan gitu ya? Tidak nggih? Karena Al-Quran sudah memberikan pelajaran kepada kita, tidak membedakan secara fisik, tidak membedakan. Nggih? Kita duduk bersama, kita makan bersama, kita berdiskusi bersama. Kita lanjutkan dulu. Penjelasan seorang ulama, yaqulullah jalla dzikruhu ma ma'nahu laisa 'alal ahlil a'dzar wala 'ala dzawil ahad al-a'ma wal a'raj wal marid harajun an ya'kulu ma'al as-sihha fa innallaha ta'ala yakrahul kibra wal mutakabbirin wa yuhibbu min ibadihi tawadhu. Artinya adalah substansi firman Allah dalam surat yang kita baca tadi itu, yang sebelumnya tadi, ya, adalah bahwa tidak ada dosa bagi orang yang mempunyai uzur dan keterbatasan untuk makan bersama-sama dengan orang yang sehat, orang yang normal. Allah membenci kesombongan dan orang-orang sombong dan menyukai kerendah-hatian dari para hambanya. Kebersamaan itu yang Allah inginkan, memberikan fasilitas, tidak membedakan kepada mereka. Di hadapan Allah itu kemuliaan kita dilihat dari apanya, Pak? Kita mulia itu di hadapan Allah dilihat dari mana? Takwa. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat dari fisik ini tidak lihat, tetapi walakin yanzuru ila qulubikum. Dalam hati ketakwaan kita yang dilihat oleh Allah tentang kemuliaan seseorang. Maka itulah kemudian ya,
kita mencoba untuk terus belajar membersamai mereka, untuk bisa duduk bersama dengan mereka, berbincang bersama dengan mereka, kemudian memberikan pembelajaran, saling memberikan pembelajaran kepada mereka. Bisa jadi kemudian mereka adalah sebagai guru kita. Saya dulu itu nyantri di sebuah pesantren tahfidz Al-Quran, ya, di luar kota Surabaya. Ternyata ustadz saya pada saat itu, kiai saya pada saat itu adalah seorang difabel tunanetra, tidak bisa melihat, tetapi kemudian beliau hafal Quran dengan pendengarannya yang begitu tajam, mengetahui siapa yang salah, siapa yang kurang. Kemudian pada suatu saatnya ternyata Allah kirim juga kepada saya santri difabel juga. Nah, ini dia. Maka itu kemudian inilah salah satu tema kemudian yang sore hari ini kita bahas. Ya. Nah, berikutnya penghargaan terhadap kaum difabel. Rasulullah SAW menganjurkan, yang pertama, agar imam sholat itu memperpendek bacaan. Tadi kira-kira saya imam tadi panjang apa pendek? Lah ternyata di sini penghargaan Rasulullah kepada difabel itu adalah menganjurkan agar imam itu memperpendek bacaan. Hadis dari Abi Mas'ud, dia berkata, seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah SAW, saya terlambat mengikuti sholat subuh berjamaah di mana imamnya sangat panjang bacaannya. Lalu Rasulullah ya sedikit kurang sependapat gitu ya, dan aku tidak pernah melihat Rasulullah semarah itu. Rasulullah bersabda, wahai manusia, sungguhnya di antara kamu ada yang sekelompok orang yang berbeda, maka siapa yang menjadi imam maka ringankan bacaan, jangan panjang, karena ada yang lemah, ada yang lanjut usia, ada yang memiliki hajat, ada yang kemudian tadi difabel, maka sudah secukupnya saja gitu. Jangan kemudian telung lembar di kuapeno. Nggih, wonten tantang mriki? Mboten nggih? Cukupan sedaya nggih? Mboten apal. Nggih. Itu ternyata para jamaah rahimakumullah, ternyata adalah kalau kita melihat lebih mencerna lagi, ternyata itu adalah sebuah penghargaan dari Rasulullah kepada mereka. Ojo dawa-dawa, karena ada yang kondisinya lemah, ada yang kemudian ada hajat, ada yang kemudian difabel dan sebagainya. Secukupnya saja. Ternyata Rasulullah begitu memperhatikan mereka. Kalau kita gimana ini ya? Wis kadung apal 3 lembar diwaca kabeh. Yang berikutnya, Al-Quran merujuk pada makna perlindungan dan pengayoman dalam surat Abasa. Al-Quran memberikan pelajaran kepada kita bahwasannya agar memberikan perlindungan dan pengayoman yang ditunjukkan oleh Al-Quran pada surat Abasa. Ketika Abdullah bin Maktum datang kepada Rasulullah, kemudian sikap Rasulullah bermuka masam, berpaling,
kemudian ditegur oleh Allah, maka itu adalah secara umum berisi teguran atas sikap Rasulullah SAW yang kurang ramah terhadap seorang difabel yang datang kepadanya. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Maka pelajaran yang bisa kita ambil adalah kita hendaknya memberikan perlindungan dan pengayoman kepada mereka. Masjid ramah difabel. Oke. Perlindungan terhadap kaum difabel juga diperlihatkan oleh Al-Quran dalam ayat yang lain dengan memberikan keringanan. Dalam surat Al-Fat 48 ayat 17, Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi harajun wa man yuti'illaha wa rasulahu وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا. Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang-orang yang pincang dan atas orang-orang yang sakit apabila tidak ikut berperang. Diberikan rukhsah, diberikan keringanan, diberikan rukhsah. Jadi Al-Quran memberikan rukhsah, memberikan keringanan. Tidak ada dosa bagi orang yang buta, orang yang pincang, orang yang sakit, tidak ikut berperang. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan masukkannya ke dalam surga yang mengalir bawahnya sungai-sungai. Dan siapa yang berpaling, niscaya akan diazab dengan azab yang pedih. Ada keringanan. Ini yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran memperlihatkan perlindungan, memberikan keringanan, memberikan rukhsah. Jadi pun ngiri niku meri enak iku lho, yo arek iku. Nah, gak tau nang masjid. Iya. Lho macane gak ketok. Gak ono sing nuntut. Gak ono sing gendong. Gimana? Gak bisa jalan. Wis ngono aku gak nang masjid ae. Padahal fisiknya masih kuat. Beda. Sedikit lagi, Ibnu Ummi Maktum pernah menduduki posisi-posisi penting pada saat itu. Misalnya sebagai muadzin. Nah, hadis dari Salim bin Abdullah dari bapaknya bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya Bilal azan pada malam hari, maka makan dan minumlah hingga Abdullah ibnu Ummi Maktum azan. Gitu. Jadi azan yang pertama adalah siapa? Bilal. Azan yang kedua Ummi Maktum. Ternyata Rasulullah memberikan posisi walaupun dalam keadaan disabilitas netra, tapi memiliki kemampuan, ya berikan pada posisinya. Saya pernah melihat tahu ada seorang pak guru, ada seorang siswa. Ya. Pak guru tunanetra, siswanya tunanetra. Loh kok bisa? Memiliki kemampuan. Belajar, memiliki kemampuan, kemudian berikanlah posisi untuk mengajar. Abdullah Ummi Maktum diberikan posisi oleh Nabi sebagai muadzin,
ketika memiliki kemampuan sebagai seorang muadzin. Bahkan Abdullah bin Maktum itu juga pernah menjadi imam sholat, menggantikan Nabi ketika beliau sedang tidak berada di Madinah. Hadis dari Anas bahwa Nabi SAW meminta Ibnu Maktum untuk menggantikannya untuk menjadi imam, dan ia dalam keadaan buta. Dan itu pernah saya lakukan. Ketika kita mendidik, mengajari, memberikan pelajaran, memberikan contoh dan sebagainya, begitu kemudian dia memiliki kemampuan, maka kita berikan kemampuan itu, dia menjadi imam. Saya pernah menjadi makmum dari seorang santri yang disabilitas netra. Bacaannya bagus, Al-Qur'annya bagus, hafalannya panjang. Jadi pada waktu ngimami panjang banget. Enggak tahu makmumnya. Iya. Iya. Dia memiliki kemampuan untuk menjadi seorang imam, menjadi imam. Maka kita berikan kemampuan itu. Kemudian beberapa hari yang lalu kemudian kita telepon, alhamdulillah Ustadz sekarang sudah menjadi imam beberapa musola di dekat rumah, alhamdulillah. Nah, para jamaah rahimakumullah, inilah gambaran-gambaran pelajaran yang Allah berikan kepada kita melalui Al-Quran, ya, bahwasannya setelah kita diberikan gambaran apa sih difabel itu, apa sih disabilitas itu, kemudian gambarannya bagaimana, kemudian Al-Quran membagi dua, ada difabel disabilitas fisik, ada yang non fisik teologi. Nanti sedikit akan saya bukakan yang non fisik, yang teologi, ya. Kemudian bagaimana kemudian sikap kita kepada sikap Al-Quran kepada para difabel fisik, ya, sehingga kita bisa menjadikannya sebagai pelajaran, sehingga kita bisa bersikap, sehingga sikap kita kepada para difabel fisik itu pelajaran dari Al-Quran, dari Rasulullah SAW. Tidak lagi kemudian kita mengabaikannya, tidak lagi kemudian kita mengacukannya, apa, acu, ya, dan lain sebagainya. Tapi kita mencoba untuk bersikap seperti Al-Quran. Para jemaah rahimakumullah, kurang berapa menit nggih? Non? 2 menit. Sedikit cukup ya untuk yang difabel fisik, cukup nggih Bu? Siap panjenengan sedaya? Jikalau kemudian Allah kirim ke sini, misalnya ini ada yang datang, loh ini sungguh loh. Jadi bagaimana kemudian pertama saya menerima para difabel fisik itu, saya didatangi loh. Saya didatangi, Ustadz siapkah Ustadz menerima anak-anak ini untuk ngaji bersama Ustadz? Gitu ya. Jawabannya ya bismillah. Oke, ternyata ya itu PR dari Allah untuk kita semuanya. Siap nggih Bapak Ibu nggih? Insyaallah bismillah. Kita bersikap ya walaupun tidak 100%, tapi kita mencoba untuk meningkatkan persen, ya. Biar tidak 0%, 1%, 2%, tapi paling tidak ya agak lebih tinggi dikit lah persen, bahwa kita meniru Al-Quran untuk memberikan bersikap kepada difabel. Nah, sedikit tentang difabel yang kedua sudah masuk. Sedikit difabel yang kedua adalah teologi.
Yang teologi ya. Ayatnya banyak. Kenapa ayatnya banyak? Di antaranya adalah karena yang terkena difabel teologi kira-kira jumlahnya lebih banyak. Jadi yang fisik itu dikit, yang non fisik banyak. Satu contoh ya. Bukan satu contoh. Yang pertama, ini masih mengawali, setelah itu saya tutup. Mendustakan dan memusuhi Nabi. Kita lihat satu ayatnya dulu. Padahal ini ayatnya ada berapa tadi? Nah, 1, 2, 3, 4, 5, ya 6. Kita lihat satu aja. Dalam Al-A'raf 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakadzabuhu faanjaynahu walladzina ma'ahu fil fulk wa aghraqna alladzina kadzabu biayatina innahum kanu qauman 'amin. Mereka ketika mereka mendustakan Nabi Nuh, fakadzabuhu, maka ketika mereka mendustakan Nabi Nuh, fa'anjainahu, dan kami selamatkan dia, Nabi Nuh, dan orang-orang yang bersama Nabi Nuh fil fulk. Di mana? Di kapal. Jadi pembuat kapal pertama Nabi Nuh ya. Kemudian kita lanjutkan. Wa aghraqna alladzina kadzdzabu biayatina, dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Kemudian Allah menyebut innahum kanu, karena sesungguhnya mereka orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, orang-orang yang mendustakan Nabi Nuh, mendustakan dan memusuhi Nabi Nuh. Apa kata Allah? Qauman 'amin. Mereka adalah orang-orang yang buta. Mereka adalah kaum yang buta. Pertanyaannya, apakah kaum yang mendustakan Nabi Nuh itu semuanya buta secara fisik? Tidak. Tidak. Secara fisik mereka orang yang mendustakan Nabi Nuh tidak buta. Mereka bisa melihat semuanya. Tetapi Allah menyebutkan qauman 'amin, kaum yang buta. Kira-kira aku iki, nah gitu. Gitu. Termasuk yang difabel netra apa enggak ya secara teologi? Apakah saya selama ini kemudian mendustakan risalah dan memusuhi Nabi? Insya Allah mboten. Buktinya sudah kita buktikan, kita cinta kepada Rasulullah Muhammad. Kita buktikan dengan kita sholat. Sholat salah satu yang diajarkan, yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita ikut, berarti kita cinta kepada Nabi. Berarti kita bukan termasuk qauman amin. Amin ya rabbal alamin. Sebagai pembuka dan penutup. Pembuka, kita buka sedikit, kemudian kita tutup. Nggih, karena sudah masuk waktu Isya. Cukup nggih? Cukup. Mohon maaf karena hanya sebatas pengganti dari Sejufri, tiada rotan, akar pun jadi. Ditelepon baru sore tadi jam 4 lebih dalam perjalanan. Ya wis gak apa-apa. Bismillah. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.